pagi anak-anak. Pagi, Bu. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Semuanya baik. Untuk kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa. Saya meminta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Said. Baik, silakan Said. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Bapak dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Said. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu akan mengabsen. Baik, silakan didengarkan namanya. Aziza, Hadir, Ibu. Eli, Hadir, Ibu. Said, Hadir, Ibu. Marcelina, Hadir, Ibu. Nurul, Hadir, Ibu. Bintang, Hadir, Bu. Ratisa, Hadir, Bu. Mikael, Hadir, Ibu. Nabila, Hadir, Ibu. Sita. Hadir, Ibu. Oke, semuanya hadir? Ya, Ibu. Interaksi sosial. Di sini ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Tahu, Ibu. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, satu orang. Saya, Bu. Baik, silakan Said. Jadi interaksi sosial itu adalah proses ketika dua orang atau lebih saling berhubungan, memengaruhi atau memberi respon satu sama lain. Bisa dengan bentuk ngobrol, kerjasama, konflik, saling membantu, atau sekedar menyapa. Mungkin Baik. saja. Betul sekali, beri apresiasi kepada Said. Nah, anak-anak, ada tujuan pembelajaran yang akan kita sama-sama capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu menganalisis konsep dasar interaksi sosial dari pengertian, ciri-ciri, dan syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk interaksi sosial, baik secara asosiatif dan disosiatif. Dan yang terakhir yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Nah, Ibu akan menampilkan materi, silakan disimak baik-baik. Nah, yang di belakang materinya kelihatan? Nah, seperti yang telah Ibu katakan tadi, pada hari ini kita akan belajar mengenai jalinan interaksi sosial. Interaksi sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi Ibu telah bertanya apa itu interaksi sosial dan telah dijawab oleh Said. Sama-sama kita lihat apa itu interaksi sosial. Nah, interaksi sosial sendiri adalah hubungan dan aksi timbal balik antara kelompok individu atau kelompok dengan kelompok yang menjadi fondasi kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, tanpa adanya interaksi, kita sulit untuk membentuk kelompok, membangun kebudayaan, atau memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, yang pertama itu harus ada minimal dua pelaku yang merespon. Tidak hanya sendiri, namun ada pelaku yang saling merespon satu sama lain. Nah, yang kedua yaitu terjadinya komunikasi, adanya percakapan, bahasa tubuh, surat, atau media sosial. Nah, yang ketiga yaitu setiap interaksi memiliki tujuan. Nah, setiap interaksi yang berinteraksi sosial harus memiliki tujuan. Yang keempat yaitu interaksi langsung dalam dimensi waktu, dan yang terakhir yaitu terpengaruh oleh norma dan nilai yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama yaitu adanya imitasi, meniru perilaku orang lain. Yang kedua yaitu sugesti, pengaruh pandangan seseorang. Dan yang ketiga yaitu identifikasi, menyamakan diri dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu adanya simpati dan empati, di mana memahami perasaan orang lain. Dan yang terakhir itu adanya motivasi, dorongan untuk berinteraksi. Nah, Ibu akan memberikan studi kasus. Namun sebelum itu Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Oke, itulah tadi materi. Sekarang Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok.
akan bagi menjadi 3 kelompok. Silakan berhitung mulai dari Sita. 1, 2, 3. Lanjut, Tasya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3, 2. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah. Silakan yang kelompok 1 berkumpul dengan kelompoknya, kelompok 2 berkumpul dengan kelompoknya, dan kelompok 3 berkumpul dengan kelompok 3. Silakan. Iya, Bu. Baik, semuanya sudah berkumpul bersama kelompoknya? Iya, Bu. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan kalian memperhatikan studi kasus yang telah Ibu tampilkan dan menulis sesuai arahan yang ada di LKPD-nya. Iya, Bu. Bu, selesai. Selesai, Bu. Baik, silakan. Silakan dianalisis studi kasus yang telah Ibu tampilkan dan nanti dipresentasikan. Silakan. A few moments later. Baik, diskusi yang sangat baik. Kelompok berapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Satu. Baik, silakan maju. Saya maju. Semuanya, Ibu. Ya. Oke, semua maju. Kelompok 1 dipersilakan. Ayo teman-temannya yang masih ribut, yang masih jalan-jalan, tolong diperhatikan temannya yang presentasi di depan. Baik, Ibu. Silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Kami adalah kelompok pertama. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu di soal dari studi kasus itu apa yang dimaksud tentang identifikasi. Kami mengidentifikasi berbagai bentuk interaksi sosial yang muncul dalam naratif upaya harmonisasi ini. Nah, oke, jadi itulah hasil presentasi kami pada hari ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin dipertanyakan atau masih belum dimengerti. Saya persilakan. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Dipersilakan. Saya ingin bertanya, Ibu. Baik, silakan. Bagaimana memahami dinamika interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat? Tadi pemaparan dari kelompok 1. Ayo beri apresiasi kepada kelompok 1. Baik, silakan kembali. Baik, itu tadi hasil diskusi dari setiap kelompok. Nah, selanjutnya Ibu akan mengirimkan Google Form di grup WA kalian. Silakan masing-masing ini diisi untuk menjadi tugas individu dalam penilaian Ibu kali ini. Ibu telah mengirimkan Google Form-nya, silakan diisi, dijawab sesuai kemampuan masing-masing. Silakan. Iya, Bu. Kita sudah belajar banyak mengenai interaksi sosial hari ini dan kita sudah di penghujung pembelajaran pada saat ini. Ibu mau satu orang menyimpulkan materi interaksi sosial yang telah kita pelajari bersama-sama hari ini. Ayo, siapa yang mau? Saya, Ibu. Baik, silakan bisa. Berdiri, Bu? Iya. Oke. Baik, Ibu. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan
kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah interaksi sosial ini merupakan fondasi kehidupan dalam bermasyarakat yang dimana menjaga harmoni dalam kehidupan sosial. Kemudian juga memahami berbagai bentuk dan faktor yang mempengaruhinya, kemudian membantu kita untuk berinteraksi dengan bijak dan menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik tentunya. Baik, itu saja Ibu. Terima kasih Isa, beri aplaus kepada Ibu. Nah, anak-anak, demikianlah seluruh pembelajaran kita pada hari ini mengenai interaksi sosial. Bagaimana perasaan kalian mengenai metode pembelajaran kita pada hari ini? Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi mengenai mobilitas sosial. Silakan dipelajari terlebih dahulu dan minggu depan kita bahas bersama-sama. Karena sebelum kita mengakhiri seluruh pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Satu orang boleh memimpin kita dalam doa. Mikael, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Atau orang pertemuan di pertemuan. Diisi juga yang bukan sudah. Baik anak-anak, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Baik, Terima kasih.